Kalau yang pertama tadi Bu besar-besar, kita ngelihat aja tuh rasanya kayak gak mentolo kan. Gak mentolo Mbak, gak kolu berarti. Iya. Halo, nah kembali lagi bareng aku Ida dalam acara Podcast Itpos Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, pada sesi podcast kali ini, kita akan sharing ke teman-teman semua terkait penyakit TBC. Nah, tentu teman-teman semua nggak asing ya dengan kata TBC ini, penyakit TBC ini. Nah, ini kalau di stigma masyarakat, penyakit TBC ini merupakan penyakit yang berbahaya. Nah, ini yang juga menular. Nah, untuk tahu lebih maksudnya lebih jelas tentang penyakit TBC, kali ini kita mendatangkan Mbak Dian. Nah, beliau adalah seorang aktivis yang aktif bergerak mendampingi para penderita TBC. Nah, seperti apa kegiatan Mbak Dian, apa yang dilakukan Mbak Dian dalam mendampingi para penderita TBC ini? Oke, mungkin langsung saja kita sapa Mbak Dian ya teman-teman. Oke, halo Mbak Dian. Halo Mbak. Halo, gimana kabar ini Mbak Dian? Alhamdulillah ya. baik. Sebenarnya terima kasih Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Sama-sama, saya senang bisa membagikan pengalaman saya ke teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah. Semoga nanti apa yang kita sharing ke teman-teman tentu bisa memberi pandangan, bisa bermanfaat buat teman-teman ya Mbak. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Mbak terkait penyakit TBC. Nah, ini kan penyakit yang istilahnya kalau di masyarakat kan penyakit menular Mbak ya, menular, kemudian penyakit yang mematikan kan Mbak ya. Nah, ini Mbak Dian sendiri kan sudah aktif ya melakukan pendampingan untuk para penderita penyakit TBC ini. Nah, kira-kira sudah berapa lama nih Mbak Dian sendiri? Saya pertama kali itu di tahun 2014. 2014. Kali masuk itu di 2014. Jadi mungkin sampai sekarang ya. Sekitar 7 tahunan lah ya. 7 tahun ya aktif mendampingi para penderita TBC ini ya. Iya. Oke. Bersama dengan teman-teman kader tentunya. Oke, bersama teman-teman. Gitu ya. Nah, ini apa namanya penyakit TBC ini kan salah satu penyakit yang berbahaya ya Mbak ya. Seperti yang kita tahu juga kan. Iya. Nah, ini sebenarnya apa sih Mbak penyakit TBC ini? Mungkin sedikit saja sharing ke teman-teman. Oke, mungkin mudah-mudahan sih teman-teman di Bojonegoro sudah tidak asing gitu ya. Tentu nggak asing Mbak, TBC. TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit, salah satu penyakit menular, gitu ya. Penyakit menular, kemudian dia disebabkan oleh bakteri. Jadi nama bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Pertama kali ditemukan itu di tahun 1882 oleh 1882. Kita belum ada itu. Belum ada, saya belum lahir Mbak. 95 saya baru lahir. Jadi yang menemukan itu Dr. Robert Koch. Dan tentunya teman-teman bisa berhitung dong mulai tahun 1882 sampai dengan 2021 sudah sekitar 130-an lebih lah pokoknya gitu ya. Dan perkara TBC itu sampai dengan sekarang dan itu sampai masih sekarang belum masih selesai ya. Oke, itu bakal selesai nggak sih Mbak? Saya yakin selesai gitu. Bakal selesai kalau kita semuanya itu memang bergandengan tangan gitu ya. Menyelesaikan ini tentunya saya tidak bisa sendiri. Kemudian teman-teman yang ada di dinas kesehatan pun juga tidak bisa sendiri gitu menyelesaikan itu, karena TBC itu bukan hanya sakitnya, bukan hanya penyakitnya saja, medisnya saja yang menjadi permasalahan, tapi sebenarnya banyak hal-hal lain yang menjadi permasalahan, seperti misalkan secara ekonomi, secara sosial, seperti tadi yang Mbak sampaikan tadi bahwa terkait dengan stigma masyarakat ini kan penyakit TBC ini kan penyakit yang istilahnya bisa dianggap memalukan ya Mbak, nyun sewu, bisa orang merasa malu dengan adanya penyakit TBC ini, kemudian khawatir dikucilkan karena di lingkungan sosial juga ini kan. Nah, itu gimana Mbak? Gitu, ya. Jadi mungkin kalau tadi saya sampaikan bahwa penyakit TBC itu disebabkan kuman gitu kan, kuman Mycobacterium tuberculosis. Terus penularannya itu bagaimana? Penularan, mungkin saya berbicara ke ini dulu ya, jadi biar urut.
penularannya itu jadi orang yang sakit TBC itu batuk, bersin, ngomong gitu ya. Oke. Itu dia kan mengeluarkan droplet. Mengeluarkan percikan-percikan Air liur tadi kan. Itu kemudian terhirup oleh kita yang sehat, masuk ke hidung kemudian langsung nyampe ke paru-paru. Di paru-parunya orang yang sehat, orang yang imunnya kuat dia akan tidur. Oke. Jadi sebenarnya nggak aktif gitu ya bahasanya. Kalau menurut dinas Kementerian Kesehatan itu sebenarnya orang Indonesia itu di dalam tubuhnya itu sebenarnya semuanya sudah terpapar bakteri itu. Kuman tuberkulosis itu sudah ada. Hanya saja karena kita itu imunnya bagus, imunnya ini mereka nggak bangun gitu ya. Jadi sangat penting nih Mbak ya. Iya, jadi daya tahan tubuh ini kita. Sebenarnya itu yang membentengi kita. Nah, kemudian mungkin kita masuk di gejalanya dulu. Kalau gejalanya gimana Mbak? Gejalanya itu yang gejala utamanya itu adalah dia itu batuk berdahak lebih dari 2 sampai 3 minggu. 3 sampai 3 minggu batuk terus gitu ya. Batuk berdahak. Jadi tanpa henti ya Mbak ya maksudnya. Jadi ada bisa jadi berhenti juga bisa sembuh, jadi. Jadi pokoknya lagi kumat 2 gitu. sampai 3 minggu itu dia batuk berdahak. Itu perlu diwaspadai gitu ya. Itu satu gejala utama. Kemudian gejala tambahannya itu ada banyak. Jadi gejala tambahan yang pertama itu adalah dia tuh sesak nafas. Kemudian dia itu meriang. Jadi badan itu meriang itu lebih dari 1 bulan. Kemudian dia nafsu makannya turun ya. Nafsu makannya turun, otomatis kalau nafsu makan itu, turun kadang yang bikin tubuh kurus itu ya, berkurang berat badannya ya Mbak. Itu karena nafsu makannya itu kurang. Terus kemudian pas malam hari itu dia nggak ngelakuin aktivitas apa-apa, tapi badannya tuh berkeringat terus, mengeluarkan capek gitu ya. Iya. Itu jadi ada gejala utama, ada gejala tambahan. Itu mungkin yang perlu dikenali. Nah, mungkin kenapa saya sampaikan dulu. Jadi kalau misalkan itu nanti ada tanda-tanda seperti itu, mungkin patut diwaspadai. Mungkin ada yang tetangganya jenengan gitu ya, tetangganya atau saudaranya yang punya tanda-tanda seperti itu, mungkin perlu diwaspadai. Terus apa yang dilakukan Mbak kalau misal yang ada pertama dilakukan tidak ada yang lain kecuali dia harus periksa. Harus langsung periksa ya. Periksa ke puskesmas terdekat. Ya, puskesmas terdekat. Jadi karena kita tidak bisa misalkan ada batuk nih, saman batuk di hadapan saya, saman TBC gitu. Nah, kan kadang itu jadi ini Mbak, jadi guyonan waktu saya masih sekolah SMP, SMA itu udah nggak asing pasti begitu. Kalau misal ada teman batuk sedikit, TBC nih, TBC. Nah, gitu Mbak. Jadi kadang hal semacam itu kan Mbak yang kadang juga bikin ya kita kalau misal kita sehat-sehat nggak punya penyakit itu kan is okay, nggak masalah ya, kita merasa terhibur dengan kata-kata itu. Tapi beda kalau misal ternyata memang kita yang penderitanya langsung Mbak. Nah, itu kan bisa jadi salah satu faktor yang bikin malu, terus kadang merasa dikucilkan kan, hal-hal semacam itu Mbak. Nah, itu gimana Mbak kalau misal jadi penderita yang mengalami itu Mbak? Tidak ada hal lain yang perlu dilakukan kecuali memang periksa. Jadi untuk memastikan orang itu TBC atau tidak memang harus diperiksa. Jadi periksanya itu dahaknya yang diambil, riaknya itu yang diambil, kemudian diperiksa di lab. Nah, kalau misalkan memang dia hasilnya nanti positif, ya dia harus menjalani pengobatan selama 6 bulan. Selama 6 bulan ya. Itu kalau penderita TBC sendiri Mbak yang mengalami pengobatan itu selama 6 bulan itu kemungkinan sembuhnya berapa persen Mbak? Selama dia memang patuh, saya yakin 100% juga dia bisa sembuh. Bisa sembuh ya Mbak? Tapi gini, mungkin prinsipnya TBC itu kan yang diserang paru-paru. Macamnya TBC banyak ya, sorry. Macamnya TBC itu banyak. Jadi ada TBC paru, kemudian pokoknya dia itu di mana yang titik lemahnya itu dia yang diserang gitu kan. Ketika kuman itu masuk, misalkan belum sampai ke paru-paru, ternyata di tenggorokan misalkan ada yang lemah gitu ya, mungkin dia nyerang di situ. Tapi kalau misalkan nanti dia tidak ada yang ini masuk ke paru-paru, nah terus kemudian ada organ-organ tubuh yang lain yang lemah juga mungkin dia bisa menyerang, bisa ke kulit, bisa ke tulang, terus bisa ke selaput otak. Jadi macamnya banyak, TBC itu macamnya banyak. Jadi yang diserang itu paru, kulit, tulang, kemudian kelenjar. Kelenjar itu biasanya di tekuan kayak di ketiak, terus di selakangan, biasanya kalau ada juga banyak kasus juga yang di kelenjar itu. Berarti nggak cuman
menyerang paru-paru aja Iya, ya Mbak ya, betul, bisa menyerang gitu ya. kulit, kemudian tulang, Selaput otak juga otak. bisa. Oh, Dan oke. bahkan kandungan itu juga pernah ada kasusnya. Oh ya. Jadi TBC kandungannya diserang kandungan, kemudian payudara apa ya dulu itu pernah. Nah, kandungan kalau iya. setahu saya sih kandungan ada. Oke, Gitu tadi ya. balik yang ini Mbak, proses penyembuhan tadi kan sama 6 bulan. 6 Nah bulan, itu ya. yang harus dilakukan apa aja sih Mbak? Dalam proses penyembuhannya itu? Pencegahannya terutama kalau dia memang sudah positif ya harus rajin minum obat ya, tidak boleh putus gitu ya. Itu kemudian ini buang dahaknya. Jadi kan pasien TBC itu yang kan biasanya batuk ya, batuk dahaknya itu kalau buang yang benar gitu ya. Buangnya gimana Mbak? Cara buangnya itu kalau misalkan memang dia itu istilahnya wegah bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, itu dia bikin tempat aja, dikasih pasir, kemudian dikasih kayak ini loh Mbak, Lysol apa-apa gitu loh, semacam pembersih lantai atau apa yang bisa membunuh kumannya. Jadi pakai pasir itu ya? Ya, dikasih itu juga boleh. Nanti kalau sudah ini belum 1 hari dibuang ke kloset gitu ya. Atau kalau misalkan dijemur. Kan karena ini Mbak, kan pakai wadah terus dikasih pasir gitu kan? Ya, pakai pasir bisa, pakai Lysolnya atau pembersih lantai gitu itu ya? aja bisa gitu ya. Langsung itu langsung dibuang itu nggak masalah ya? Nggak masalah ke kloset ya, buangnya di kloset. Atau kalau pasir itu tadi dijemur. Karena kuman TBC itu akan mati di bawah terik matahari. Oh gitu iya, ya. Makanya kayak corona Mbak berarti ya? Iya, hampir COVID. sama gitu. Mbak, tadi kan terkait pengobatannya kan tadi salah satunya berhati-hati dalam membuang dahaknya ya. Terus apa lagi Mbak? Terus kemudian yang dilakukan kalau pada fase misalkan pengobatan itu? Kalau pas fase pengobatan ya terutama rumahnya itu harus banyak ventilasi, banyak sinar matahari yang masuk. Kemudian kalau misalkan ini dia berjemur juga boleh, si pasiennya itu berjemur juga boleh. Terus etika ketika dia batuk dan bersin. Jadi kalau dia itu misalkan sudah kena TBC, masker. Pakai masker nggak boleh lepas. Kemudian ketika dia batuk dan bersin itu juga ada etikanya. Jadi nggak boleh sembarangan ketika dia bersin wahing di depannya orang yang sehat, batuk di depannya orang yang sehat, itu harus ditutup. Jadi dia kalau batuk bersin itu harus ditutup. Tutupnya kalau misalkan ada tisu, pakai tisu, ada kain misalnya sapu tangan, pakai sapu tangan. Kalau tidak ada itu harus tidak boleh menggunakan tangan. Nggak boleh ya? Jadi nggak boleh pakai tangan. Karena tangan itu bawa ini juga kuman sumber juga penularan juga nanti. Karena kan kebiasaan kita orang Indonesia itu kan tradisi salim gitu ya. Jadi dia habis ditutup pakai tangan, kemudian nanti dia ketemu orang, dia salaman sama orang, kan ini bisa menjadi media penularan juga gitu kan. Makanya kalau dia bersin atau batuk itu pakai lengan dalam. Jadi gini ya? Gitu ya. Jadi pakai lengan sebelah dalam gitu. Itu jadi cara menjaganya atau pencegahannya itu. Atau kalau pada anak itu pakai BCG. Jadi anak usia sebelum 1 bulan ya itu harus divaksin atau diimunisasi BCG. Jadi itu bisa menyerang anak juga ya Mbak? Bisa, banyak. Dan di kita itu banyak yang belum ditemukan anak, tapi sebenarnya banyak juga anak. Oh ya Mbak, balik lagi pengobatan tadi. Berarti selama 6 bulan itu kita rutin terus minum obat tiap hari Mbak? Iya. Atau gimana? Jadi ada fase intensif sama fase lanjutan. Kalau intensif itu selama kurang lebih 2 bulan, itu dia minum obatnya setiap hari. Setiap hari minum obat? Setiap hari minum obat. Dan obatnya itu dosisnya berdasarkan berat badan. Berdasarkan berat badan. Itu resep dari dokter dong ya Mbak ya? Jadi dari puskesmas nanti ketika dia sakit, di puskesmas itu ada petugasnya khusus TBC? Khusus TBC ada. Polinya TBC juga ada di puskesmas, di rumah sakit itu ada. Kembali lagi ke pengobatan, jadi di awal itu 2 bulan dia minum obat setiap hari, dosisnya 1 kali minum. Sekali minum itu sesuai dengan berat badan tadi. Jadi ada yang 3 sekali minum, ada kalau orangnya besar kayak saya gini bisa jadi 5, 6 gitu ya. Berarti ini tiap penderita TBC obat yang diminum beda-beda ya? Obatnya sama, dosisnya. Maksudnya dosisnya? Oh ya benar, dosisnya. Kalau obatnya sama, obatnya itu sudah
dari WHO. Oke. Jadi obatnya itu sebenarnya ada Obat beberapa sama. obat, Heeh. kemudian dijadikan satu, istilahnya dicampur jadi satu Iya, gitu ya, jadikan satu istilah ini, ini heeh. apa Saya namanya? soalnya bukan orang medis. Iya, makanya itu orang farmasi, Mbak, yang tahu nanti. Jadi dia dijadikan satu, besar, Mbak, obatnya tuh gede lah pokoknya, Oke. gede-gede sekali. Minum itu kalau nggak minimal 3 kayaknya, minimal 3. Tapi minumnya itu harus 1 kali. Misalkan 3 ya udah 1 kali minum itu 3 langsung. Kalau misalkan dia 3 diminum pagi, siang, sore itu salah gitu ya. Jadi sekali minum dosisnya itu single dosis. Oke, langsung berarti gitu, ya. Itu fase pertama ya, Mbak. Fase pertama. 2 bulan minum obat terus setiap hari. Setiap hari. Kemudian setelah itu atau 2 bulan atau bahasanya 56 kali minum obat. Jadi 56 kali minum obat, kemudian masuk ke fase lanjutan. Kalau fase lanjutan itu minumnya hanya 3 kali 1 minggu. 1 minggu 3 kali. Dan obatnya udah agak kecil. Kalau yang pertama tadi besar-besar. Kita ngelihat aja tuh rasanya kayak gak mentol loh, Gak mentol, Mbak, gak kolu berarti. Iya. Tapi mau nggak mau untuk penderita COVID, penderita TBC ini tetap harus rutin, Mbak, ya, Iya, untuk betul. pengobatan ini. Insya Allah nanti ketika rutin selama waktu 6 bulan ini bisa kemungkinan besar sembuh ya, Mbak. Tapi ya untuk tetap harus sabar gitu, Mbak, Iya, ya. betul. Terus lagi, Mbak, minum obat 6 bulan itu juga untuk pasien TB itu enggak mudah. Enggak mudahnya kenapa? Karena efek samping dari obat itu juga luar biasa. Nah, itu yang bikin banyak efek sampingnya banyak, tapi satu orang ke orang yang lain itu beda-beda gitu ya. Jadi ada reaksinya ke ini. Efek samping obatnya itu. Jadi ada tapi yang rata-rata itu biasanya kalau minum obat TBC itu pasti air kencingnya, air seninya itu warnanya merah, jadi merah. Orang yang kalau tidak tahu gitu biasanya takut, Mbak, malah takut, ya. Khawatir, kenapa ya? Kenapa ini kok ini kan? Pipisku kok malah jadi merah gitu ya. Itu jadi pengaruh dari obatnya berarti ya. Tapi itu enggak masalah ya, Mbak, ya? Enggak masalah, itu efek yang sangat ringan itu dan itu efek hampir dialami oleh semuanya. Nah, efek itu ada yang berat, sedang, ada yang ringan. Jadi kalau sudah yang berat itu nanti dia memang harus ke puskesmas, ke rumah sakit gitu ya. Kalau efek-efek yang ringan itu biasanya pusing, mual, kemudian nggak punya tenaga gitu. Habis minum itu lemes gitu ya. Nafsu makan berkurang mungkin, Mbak. Kalau nafsu makan di awal-awal mungkin iya. Di awal-awal mungkin iya. Tapi nanti kalau ketika dia sudah lebih dari 2 minggu, itu biasanya mereka sudah enakan. Lah, justru di sini ini biasanya yang jadi permasalahan. Apa, Mbak? Ketika dia minum obat sudah 2 minggu, biasanya udah enak. Efek sampingnya udah agak ringan gitu ya, bahkan juga sudah hampir nggak ada. Kemudian dia sudah bisa beraktivitas normal kembali. Sudah merasa sehat ya. Sudah merasa sehat, kemudian dia enggak mau nerusin obatnya yang 3 bulan. Berarti enggak melanjutkan proses pengobatan itu ya. Oh, itu yang kadang jadi ini ya faktor permasalahannya, Mbak, ya. Oke. Itu di situ. Jadi selama dia menyelesaikan 6 bulan itu saya yakin kalau kita berbicara tentang teknis medis loh ya ini, itu pasti sembuh. Pasti sembuh. Banyak pasien-pasien kita yang kita dampingi itu keberhasilan pengobatannya memang bagus kalau selama dia memang bagus minum obatnya, kemudian dia tidak ada komorbid, tidak ada penyerta. Nggak ada penyakit ini ya, bawaan ya, penyakit bawaan yang lain seperti DM atau mungkin penyakit-penyakit yang lain mungkin di luar TBC itu ya. Itu 6 bulan sembuh, pasti sembuh. Iya. Jadi memang harus. Jadi teman-teman memang untuk penderita TBC ini memang harus rutin untuk melakukan pengobatan selama 6 bulan, Mbak, ya. Insya Allah dengan pengobatan rutin ini tanpa maksudnya nggak berhenti di tengah jalan. Nah, itu insya Allah kemungkinan besar tadi seperti yang disampaikan Mbak Dian, kemungkinan besar bisa sembuh 100% tadi Mbak Dian bilang. Saya yakin. Mbak, mungkin Mbak Dian bisa sharing-sharing juga nih, Mbak, pengalaman Mbak Dian selama mendampingi ini, melakukan pendampingan dengan penderita TBC ini, Mbak. Iya. Mungkin saya lebih menceritakan kepada pengalaman teman-teman kader ya. Mungkin bisa sambil dilihat ke ini, Mbak, kameranya. Kalau Mbak Dian kameranya sebelah sini, Mbak. Nanti kalau saya sih mungkin pendampingannya lebih banyak ke teman-teman kader gitu ya. Teman-teman kader ya. Jadi kalau kader itu lebih banyak ke pasien, tapi tidak
tidak jarang juga gitu ketika saya itu juga saya ikut turun ke lapang gitu ya. Itu nah teman-teman kader saya itu Kadernya tuh kadernya tuh di mana, Mbak? Maksudnya mm, kader itu apa sih kader ini maksudnya? Oke, kader itu Heeh, adalah apa ya merupakan ujung tombaknya kita gitu ya. heeh. Jadi istilahnya pasukan garda Nah, itu terdepan. pasukannya di mana sih? Atau di stay di Bojonegoro kota Ya, atau di mana gitu maksudnya? jadi kita ada di setiap Oke. desa itu ada satu kader. Gini, Mhm. mungkin saya ceritakan awal dulu di 2014 itu kita hanya diberikan jatah 3 kecamatan, Mbak. 3 kecamatan dengan satu kecamatan masing-masing itu hanya 8 kader. Kemudian ada tambahan lagi karena mungkin kita juga waktu itu sering beraudiensi ke bupati, kemudian ke DPR, kemudian dan kita kerjasamanya kan juga sama dinas. Mhm. Alhamdulillah sih dinas menerima kita dan mereka merasa terbantu gitu dengan adanya kita gitu, Mhm. banyak kasus yang bisa ditemukan. Kemudian dari dinas itu Mhm. menganggarkan di tahun 2018 itu untuk melatih 250 kader. Oke. Jadi sekarang ini kader yang kita punyai itu sekitar 417-an kader lah, ada 473-an kader. Itu yang sudah kita latih ya, Oke. itu berbagai sumber. Jadi dari sumbernya kita, kemudian dari sumbernya puskesmas sendiri, dari teman-teman KKN. Oke. Teman-teman KKN itu yang ke puskesmas itu ada juga yang latih kader TBC, ada Oke. yang dia tuh fokus di TBC. Kemudian yang lebih banyak itu memang dari Dinas Kesehatan di 2018. Jadi tuntas 2018 itu kita seluruh desa Mhm. itu sudah ada kader Nah, TBC-nya proses gitu ya. pendampingannya yang dilakukan kader seperti apa, Nah, Mbak? tugasnya kader itu Mhm. yang pertama dia adalah menemukan Mmm. menemukan orang yang menderita TBC itu Mhm. tadi. Kemudian tugasnya yang kedua adalah dia mengajak Mmm. si orang yang ditemukan ini untuk periksa ke puskesmas. Mmm. Setelah diperiksa di puskesmas, kemudian tugas yang ketiga kader itu adalah mendampingi si Mendampingi. pasien itu untuk menyelesaikan pengobatannya selama 6 bulan itu Oke. tadi. Jadi Heeh. itu makanya kita namakan kenapa sih teman-teman kader itu adalah ujung tombaknya Mhm. kita, garda terdepannya Mhm. kita gitu ya. Oke. Itu karena itu, jadi tugasnya dia itu adalah menemukan. Nah, menemukan itu juga nggak mudah, Mbak, Iya, gitu ya. heeh. Jadi ada beberapa metode yang digunakan oleh teman-teman Ah, kader gitu ya. Salah satunya adalah melalui penyuluhan. Jadi penyuluhan. penyuluhan dari Mmm. desa-desa. Jadi mereka itu biasanya saya sarankan untuk ikut di pertemuan-pertemuan apa aja yang ada di desa. Oke. Misalkan ada PKK, ada Heeh. tahlil, ada yasinan, Mhm. ada ini sampai ke apa bapak-bapak apa himpunan petani dan pokoknya apapun yang ada Oke. pertemuannya di desa itu Oke. kalau bisa teman-teman kader itu masuk, Berarti beri aktif, pengertian heeh, aktif gitu ya, istilahnya aktif di iya, desa gitu ya, nanti heeh, kader itu diharapkan bisa aktif di iya. desa untuk mengikuti kegiatan di desa, siapa tahu di situ ada, eee, Salah satu adalah menyampaikan informasi tentang TB itu, tentang Mbak. TBC Ya, itu ya. jadi Oh, melalui kegiatan penyuluhan itu oke, tadi, iya. penyuluhan mereka masuk di Mhm. kegiatan-kegiatan itu. Nah, harapannya kan ketika banyak orang yang tahu Tahu, tentang mhm, informasi TB, harapannya ya bisa ditemukan mhm, sebanyak-banyaknya mhm, karena banyak juga teman di desa-desa di kader itu jadi dia ngomong di penyuluhan, kalau ada yang sakit hubungi saya gitu misalkan mmm, kadernya. Itu iya. beneran masyarakatnya yang aktif Oh gitu ya, ada gitu, beberapa desa yang aktif itu heeh, ketika ada tetangganya yang batuk atau dilaporin ya ke kadernya dilaporin ya? ke kadernya Oke. ini gitu. Jadi mungkin sistemnya seperti itu teman-teman kader. Terus kemudian proses penemuan yang kedua itu bisa dilakukan dengan investigasi kontak. Jadi Oke. bahasanya kayak bahasanya Pak polisi gitu ya. Diinvestigasi. Investigasi kontak. Jadi Heeh. investigasi kontak itu adalah kegiatan teman-teman kader ketika ada satu orang pasien yang Mhm, ditemukan mhm. gitu ya, itu teman-teman kader itu mengedukasi ke keluarganya, Oke. keluarga si pasien. Kadang kan Itu salah satu bentuk ini ya, pendampingan ya, Mbak? tugasnya heeh, Salah satu bentuk tugasnya pendampingan seperti itu ya kader yang ya. dilakukan? Oke. Kemudian setelah keluarganya itu kadang-kadang kan gini ada juga nih Mbak, Iya. Mungkin satu sharing nih, Mbak, keluarga sharing iya, nih, maksudnya sharing mungkin heeh, pengalaman, Mbak Mbak Dian ya, mungkin dari mhm, cerita dari kader-kader juga nih. Mungkin mhm, ada satu pengalaman nih, Mbak, waktu pendampingan pasien, mhm, pendampingan pasien, pendampingan masyarakat yang menderita, TBC, menderita TBC yang mhm. mungkin sampai sekarang masih terngiang di Mbak Dian, maksudnya masih,
istilahnya saking berkesannya kan pengalaman itu, mungkin bisa sharing Mbak, pengalamannya berkesan ketika mendampingi satu penderita TBC. Gini, ada salah satu kader saya di Sugihwaras gitu ya, namanya Bu Giarti. Itu saking seringnya dia itu mendampingi masyarakat, mendampingi warganya yang sakit gitu ya. Setelah dia dilatih gitu ya, karena kader-kader ini semuanya kita latih Mbak. Jadi makanya ketika ada satu kader yang tidak aktif gitu ya, itu kita mencarikan gantinya itu juga nggak mudah gitu ya. Karena nggak nanti setelah dia dapat ganti itu kita harus ngelatih lagi gitu loh. Makanya kalau bisa kan memang lah ini fenomena yang mungkin berarti harus ini cari kader yang benar-benar bisa komitmen Mbak, komitmen sampai kadang-kadang gini Mbak, sekarang yang jadi permasalahan itu ada kadernya itu yang dia itu komit, dia itu loyal, dia itu pokoknya sembarang lah kadernya itu ya. Tapi ternyata ketika di desa itu ada pemilihan kepala desa yang baru, dia nggak dipakai sama Pak Kadesnya gitu loh, jadi diganti orang lain. Itu apa ya? Ya itu fenomena dinamika di desa seperti itu. Ya. Jadi Mbak, lanjut yang tadi Mbak cerita yang di Sugihwaras tadi. Sugihwaras Bu Giarti itu setelah kita latih gitu ya, itu dia pulang, itu langsung ngomong ke kepala desanya bahwa dia sudah dilatih oleh TBC, dapat ilmu gini, terus akhirnya sama kepala desanya kemudian dia diberikan kesempatan untuk ikut penyuluhan di desanya, ada acara di desa apa gitu, dia ikut. Terus dia itu tadi dia tuh ninggal pesan kalau misalkan ada orang masyarakat kita Pak yang punya ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu, nanti tolong saya dihubungi gitu kan. Benar, ada satu gitu dihubungi. Kemudian satu yang menjadi keengganan dari masyarakat kita itu untuk ke periksa ke puskesmas, periksa itu kan salah satunya adalah dia tuh wegah ngantri di puskesmas gitu kan. Puskesmas sekarang kita itu kan memang sudah terkenal gitu ya, sekarang laris lah istilahnya puskesmas. Jadi kan antriannya panjang banget gitu. Nah, salah satu kendalanya masyarakat itu tidak mau periksa ke puskesmas adalah salah satunya adalah antri lama, ngerasa lama ya. Oleh teman-teman kader ini mereka itu jemput bola. Jadi Bu Giarti itu pun juga ketika dilapori ada warganya yang batuk, dia aktif datang ke rumah si orangnya ini, bawa pot dahak. Jadi bawa ada tempatnya dahak gitu Mbak, dikasihkan ke orangnya disuruh mengeluarkan dahaknya. Kemudian kadernya ini yang bawa ke puskesmas Mbak. Dibawa ke puskesmas untuk diperiksakan. Kalau misalkan hasilnya nanti positif gitu, baru si pasiennya ini nanti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu kan. Terus kemudian ada pemberian informasi oleh petugas TB-nya itu. Nah, itu berlangsung terus, yang namanya Bu Giarti itu berlangsung terus seperti itu gitu kan. Banyak masyarakatnya di desanya itu yang sakit kemudian sembuh gitu ya. Sembuh kemudian sampai akhirnya masyarakat itu sudah mengenal Bu Giarti ini adalah istilahnya agen TB gitu ya. Oh, sampai di Bu Giarti ini sampai disebut masyarakat agen TBC gitu ya. Kemudian selain itu, selain TBC, ada orang sakit apapun di desa itu dilaporin dilaporin ke Bu Giarti. Dilaporin ke Bu Giarti itu. Jadi saking masyarakat sudah menantap ini kan pikirannya, kalau ada orang sakit langsung Bu Giarti. Padahal nggak sakit TBC pun tetap dilaporin Bu Giarti. Jadi tapi untungnya menarik ini Mbak. Untungnya memang Bu Giarti itu orangnya peduli banget gitu. Jadi walaupun tidak TBC dia juga tetap membantu untuk membantu proses pemeriksaan warga tadi ya. Nah, luar biasa nih. Salam Bu Giarti. Satu hal yang masih diingat itu sama beliau itu ini Mbak, ada kisah yang salah satu pasien di desanya itu dia itu didiagnosa, diperiksa dahaknya sudah positif gitu ya di puskesmas. Tapi ternyata belum sampai ke pengobatan. Si pasien ini kemudian tidak istilahnya gak kanten gitu loh. Akhirnya gak sabaran. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit di Bojonegoro. Di rumah sakit di Bojonegoro, saya nggak menyebutkan rumah sakitnya, dibawa ke rumah sakit di Bojonegoro, kemudian di sana dia diopnam, malah justru diagnosisnya itu macam-macam. Nah, si Bu Giarti ini dengan keyakinannya dia bahwa
pasien ini adalah dia tuh sakit TB, dikasih obat apa-apa di rumah sakit itu Nggak bisa akan, sama Bu Giarti itu disuruh nginggirkan. Wis obatmu iki inggirno. Oke. Kowe mulya, obatmu TBC iki minumen. Oke. Itu dia tuh yakin gitu loh. Meyakinkan warganya juga ya. Dia itu yakin bahwa dia itu Oke. sakit TBC dan penyakit TBC itu hanya bisa disembuhkan dengan obat ini gitu. Oke. Sampai akhirnya si pasien ini benar manut Mbak, Manut ya dibawa sama pulang Bu Giarti. dibawa pulang dikasih obat ini. Lah ya kok ya sembuh. Alhamdulillah itu sembuh. Oke. Karena dia rutin. Okay. Itu yang sampai sekarang itu dia, saya itu istilahnya wis apa ya, mengorbankan apa ya, ini nanti kalau bener nih, kalau bener misalkan obat ini bisa menyembuhkan, nyawa itu dia. Makanya dia yang sampai sekarang itu masih diingat itu dia itu cerita sangat berkesan nih pasti ya. Akhirnya begitu menjalani pengobatan 6 bulan dia sembuh. Alhamdulillah. Pasiennya ini rasa syukurnya dia ke Bu Giarti itu sampai dibawain ayam panggang. Oh iya Mbak. Saking bersyukurnya ya atas kesembuhan ini. Oke. Makanya sampean tuh kurang sabar lagi pakai obat ini. Alhamdulillah gitu. Mbak. Berarti Alhamdulillah memang penyakit TBC ini maksudnya bukan penyakit yang maksudnya mengerikan, cuman jangan sampai dibawa ini ya Mbak. Iya betul. Jadi terlalu serius, terlalu takut gitu ya. Udah sakit terus tambah takut lagi kan semakin ini juga kan. Turun juga imunnya nanti. Kalau sekarang kena COVID lagi nanti. Makanya sekarang Oke Mbak, keren sekali nih. Menarik Mbak ceritanya sama Bu Giarti. Mungkin di lain waktu bisa didatangkan Bu Giarti ke sini ya. Bu Giarti. Oke, bisa ditangan ke sini, bisa ngobrol-ngobrol langsung. Sering kok biasanya kita pas hari tuberkulosis, hari TBD. TBD itu 24 Maret biasanya kita setiap tahun itu memperingati itu sebagai gitu ya? hari peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Biasanya juga kisah-kisah inspiratif itu kita bawa ke radio, kita bawa ke ini gitu. Jadi terhibur lah ya maksudnya dengan ini. Maksudnya rasa syukurnya pasti luar biasa kan dengan kesembuhan. Dan hal yang paling membanggakan teman-teman kader itu ya kalau ada pasiennya yang sembuh gitu. Alhamdulillah. Jadi saya itu sudah menyelamatkan bermanfaat nyawa. Gitu ya, berguna gitu kan paling enggak untuk apalagi untuk penyakit TBC ini. Mbak, mungkin terakhir nih Mbak, mungkin pesan untuk teman-teman di sana, khususnya untuk masyarakat juga, serta untuk teman-teman atau mungkin masyarakat yang menonton video ini yang menderita penyakit TBC. Mungkin pesan dari Mbak Dian bisa disampaikan. Terima kasih. Jadi mungkin untuk pasien gitu ya, pasien TBC itu jenengan jangan merasa dikucilkan gitu ya. Jadi karena memang penyakit TBC itu bukan penyakit yang memalukan, dia bisa disembuhkan asalkan memang penjenengan menjalani pengobatan tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi tetap semangat gitu ya. Mbak, yang penting biar imunnya meningkatkan. Bisa sembuh gitu loh. Jadi banyak teman-teman kita yang sembuh gitu ya ketika dia rutin menjalani pengobatan. Untuk teman-teman kader tetap semangat juga gitu ya. Ini sudah hampir 2 tahun, mau 2 tahun ya sejak ada COVID itu. Mereka memang melakukan kegiatan penemuan kasus itu kurang maksimal karena memang ada keterbatasan waktu juga Mbak ya. Bukan waktu sih, tapi karena kondisi ya. Jadi memang dari puskesmasnya kadang memang melarang, dari desanya kadang juga melarang untuk melakukan kegiatan. Ya mudah-mudahan setelah ini kita bisa bergerak kembali gitu ya, bisa menemukan lebih banyak lagi. Karena Presiden kita Pak Jokowi juga sudah mencanangkan eliminasi TB di tahun 2030. Jadi berharap tidak ada lagi kasus TB baru di tahun 2030 nanti gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman kader. Jangan pernah putus asa, yang penting itu. Nah, kemudian untuk masyarakat gitu ya. Jadi kalau ada tanda-tanda tadi itu tolong segera dilaporkan ke mungkin RT-nya juga bisa, bidan desa bisa, atau kalau misalkan tidak kenal dengan kader TBC-nya itu ya. Itu. Jadi kasus TBC ini seperti di awal tadi saya sampaikan akan bisa hilang gitu ya, akan bisa selesai seperti jenengan sampaikan tadi kalau semuanya itu bersatu gitu ya, bersatu. Jadi misalkan dari pasiennya juga proaktif untuk minum obat, dari kadernya juga semangat untuk menemukan, tenaga kesehatannya juga semangat untuk mengobati, kemudian dari pemangku kebijakan gitu ya, pemerintah sendiri mulai dari
tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa, bahkan di RT-nya kita sama-sama bersatu, kemudian dari lintas sektor, karena memang permasalahan TB itu tidak hanya sakitnya saja. Jadi permasalahan sosial juga ada, permasalahan ekonomi juga ada. Nah, itu kalau kita semuanya bersatu gitu ya, insya Allah 2030 akan bisa kita mencapai eliminasi TB. Amin, semoga. Ya. Nah, terima kasih Mbak Dian. Nah, itu tadi teman-teman, menarik sekali apa yang disampaikan Mbak Dian kali ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Mbak Dian tadi tentu bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk tadi sudah disampaikan Mbak Dian bahwa penyakit TBC ini penyakit yang istilahnya nggak perlu malu dengan penyakit ini. Kalau misal memang menderita penyakit TBC, lakukan pengobatan secara rutin tentunya. Nah, insya Allah akan sembuh Mbak ya. Iya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dari kami. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa memberi pengetahuan juga teman-teman terkait penyakit TBC. Oke, terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Semoga bisa berjumpa lagi, bertatap muka tentu dengan bahasanya lebih menarik lagi Mbak. Cerita tentang TB memang nggak ada. Iya Mbak, seru Mbak. Apalagi ternyata pengalaman Bu Giarti tadi luar biasa nih, terhibur nih. Oke, baik, terima kasih. Itu teman-teman dari kami. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.